Roy Suryo bukan sedang mencari kebenaran, ia sedang mencari panggung. Fitnah soal ijazah Jokowi hanyalah tiket murahan agar namanya kembali disebut. Tidak ada bukti, tidak ada data akademis. Yang ada hanya ocehan spekulatif. Dan ketika aparat bekerja, Roy tiarap. 2. Tifauzia, dokter yang kehilangan etika ilmu berbekal gelar akademik. Tifauzia berbicara seolah punya otoritas di segala bidang. Tapi apa yang dia sampaikan soal ijazah Jokowi? Fitnah vulgar yang tidak dibangun dari disiplin ilmiah, hanya dari kemarahan personal. Sungguh disayangkan seorang dokter menggunakan ilmunya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menyebar racun fitnah dengan kemasan seolah peduli rakyat. Klarifikasi dipanggil, tak hadir. Bicara soal keadilan, tapi lari dari proses hukum. 3. Rismon Sianipar, pengakuan kosong yang memalukan, mengaku punya data, bahkan disebut-sebut punya bukti asli. Tapi ketika dipanggil, menghilang, laporan dicabut. Klarifikasi tak dihadiri. Apa ini sikap seorang ilmuwan? Atau hanya tukang goreng isu yang tidak sanggup berdiri atas tuduhannya sendiri? Jika benar punya bukti, buktikan. Jangan bermain di ruang gelap medsos, lalu kabur ketika kebenaran diminta di meja hukum. 4. Rizal Fadilah, ustaz atau provokator? Ustaz seharusnya jadi penyambung kebenaran. Tapi Rizal justru ikut menunggangi isu dengan bahasa agamis yang menyesatkan. Fitnah dibalut doa, kebohongan dikemas seolah dakwah. Inilah bahayanya jika agama dijadikan alat politik. Rakyat harus waspada. Bukan semua yang bawa ayat itu membawa kebenaran. Kadang mereka membawa ayat, tapi niatnya menjatuhkan pemimpin sah. 5. Egy Sujana, aktivis yang terperosok. Dalam kebencian, Egy dulunya dikenal sebagai pejuang hukum. Kini hanya tersisa bayangan aktivis yang kehilangan pijakan moral. Tuduhan kepada Presiden Jokowi dia lontarkan tanpa dasar. Tapi saat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, diameter laporan juga ditarik. Apa ini wajah pejuang keadilan? Atau hanya pecundang yang bersuara saat aman dan tiarap saat diminta bukti? Kalian boleh bicara lantang, tapi sekarang hukum sudah menyalakan lampunya. 4 laporan sudah naik penyidikan. Artinya kalian tak bisa lagi bersembunyi di balik kamera, konten atau kutipan. Negara ini bukan pasar bebas kebohongan. Setiap tuduhan harus dipertanggungjawabkan. Dan ingat, Jokowi bukan hanya presiden, ia simbol negara. Ketika kalian menyebar fitnah terhadapnya, kalian sedang meludahi wajah demokrasi yang kalian sendiri nikmati hasilnya. Kami tidak buta, kami tidak tuli. Rakyat masih punya hati, dan rakyat muak. Untuk kalian para tukang fitnah, yang dulunya paling vokal, paling lantang, paling berani, jangan tiba-tiba jadi pengecut. Jangan pura-pura tidak tahu saat dipanggil penyidik. Jangan tarik laporan seperti anak kecil yang ketahuan bohong. Jika kalian merasa benar, hadir, buktikan. Karena kali ini, rakyat tidak akan lupa, negara tidak akan tinggal diam. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang bersembunyi di balik fitnah. Sekarang kalian tak bisa lagi lari dari jerat hukum. Cukup sudah bermain kotor di balik akun media sosial. Cukup sudah sembunyi di balik label kritikus untuk melancarkan fitnah. Sekarang negara sedang bicara. Bukan dalam bentuk debat kusir, bukan lewat trending topik, tetapi lewat prosedur hukum yang sah dan konstitusional. 4 laporan sudah masuk tahap penyidikan. Itu artinya ada bukti, ada dasar, ada konstruksi hukum yang tak bisa kalian sangkal. Ini bukan hasil tekanan politik, ini bukan kerja buzzer, ini murni kerja penyidik berdasarkan pasal, fakta, dan gelar perkara yang sah secara undang-undang.